Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada dosen Bapak dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain dan Sistem Informasi dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa PJJ sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok 3. Pada tugas kali ini kami terlibat dalam pengembangan sistem informasi pada KPRI Keluarga Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur. Kelompok kami terdiri dari Takfirul Asima Yoga, kemudian ada Jauharul Mafakiri, Darmawan Setiabudi, Heri Abijono, dan Lukman Bakhtiar. Dalam presentasi kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu project plan, report analysis, report design. Project plan merupakan tahap pertama dari project yang kami lakukan. Kemudian di fase kedua yaitu report analysis, dan di fase ketiga adalah report design. Di project plan kami berusaha mendapatkan setiap informasi untuk kemudian kami jadikan proposal. Informasi ini kami dapatkan dari sumber utama yaitu KPRI Keluarga Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, dan kemudian hasilnya kami summary dalam project plan kami. Yang pertama adalah sistem request. Pada sistem request terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah project sponsor. Project sponsor pada project pengembangan sistem informasi KPRI Keluarga Tani adalah Kepala KPRI Keluarga Tani. Sedangkan business need, kebutuhan bisnis yang ingin dicapai adalah terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan layanan KPRI Keluarga Tani pada stakeholder KPRI Keluarga Tani. Yang kedua adalah hal ini terutama terkait dengan layanan jasa simpan pinjam pada KPRI Keluarga Tani. Sistem yang kami desain memang secara umum adalah pengembangan sistem informasi pada KPRI Keluarga Tani, tapi pada fase proyek ini kami masih berfokus pada desain sistem layanan simpan pinjam di KPRI Keluarga Tani. Business requirement. Dengan menggunakan sistem informasi KPRI Keluarga Tani, fungsi spesifik yang diharapkan adalah seluruh data yang up to date, sistem pembayaran angsuran dan simpanan anggota KPRI, terdapat sistem pembagian SHU, dan terdapat sistem penerbitan berbagai laporan yang dibutuhkan. Karena saat ini di KPRI Keluarga Tani, hampir keseluruhan sistem masih mempergunakan manual, menggunakan pencatatan administrasi, menggunakan buku-buku jurnal ataupun buku-buku lain yang dalam format-format penulisan manual. Yang keempat adalah business value. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memberikan peningkatan layanan dan berbagai kemudahan, yaitu dengan kemudahan dalam update seluruh data. Yang kedua, kemudahan dan ketelitian dalam pembayaran angsuran dan simpanan anggota KPRI. Selanjutnya, kemudahan dan ketelitian dalam pembagian SHU. Dan juga yang terakhir adalah kemudahan dan kelengkapan dalam penerbitan laporan yang dibutuhkan, di mana selama ini terdapat kesulitan-kesulitan dalam menyediakan laporan-laporan tersebut, mengingat seluruhnya masih dilakukan secara manual. Kelima, special issue dan constraint. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan sistem ini adalah diperlukan pengadaan perangkat keras beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya, mengingat saat ini masih belum terdapat komputer dan sistem masih dikerjakan secara manual. Yang kedua, diperlukan perubahan pola kerja dari aktivitas manual menjadi terkomputerisasi. Yang ketiga, diperlukan validasi secara keseluruhan dari berbagai pencatatan untuk kemudian dapat dientrikan dalam sistem yang ada. Karena sistem seluruhnya masih manual, masih dilakukan pencatatan dalam buku-buku secara manual, sehingga diperlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan sarana pendukung lainnya termasuk jaringan. Selain itu,
diperlukan juga perubahan pola kerja dari sebelumnya yang mencatat, menulis, serba manual menjadi terkomputerisasi, harus mengentrikan data, harus tertib dalam validasi data dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah bahwa data-data manual tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu, dilakukan pencocokan, dilakukan validasi hingga sesuai untuk kemudian dientrikan ke dalam sistem. Itulah beberapa hal yang menurut kami harus diperhatikan dengan seksama. Studi kelayakan kami bagi menjadi 3. Studi kelayakan secara teknis, kelayakan secara ekonomis, dan kelayakan secara organisasi. Dari analisa kami secara teknis, yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi di KPRI Keluarga Tani, yang pertama adalah dari sisi perangkat kelas. Kami rencanakan untuk mempergunakan server yang kami dipergunakan adalah HP ProLiant Microserver sebanyak 1 unit. Kemudian untuk komputer klien kami sediakan 3 unit, yaitu Acer PC ATC707 PDC, 1 buah printer dot matrix untuk pencetakan laporan, pencetakan slip, dan semua report terkait dengan sistem yang kami desain. Yang berikutnya kami butuhkan 1 buah switch network, yaitu mempergunakan D-Link DES1016C. Switch network ini kami perlukan sebagai sarana untuk kami melakukan instalasi jaringan, pengkabelan, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dari sisi perangkat lunak. Untuk server kami mempergunakan OS Windows Server, dan database yang ada adalah MySQL. Sedangkan di sisi klien mempergunakan OS Windows dan aplikasi simpan pinjam yang kami kembangkan. Kemudian dari sisi teknologi dan model. Dari sisi teknologi dan model dapat kami gambarkan bagaimana proses pengaksesan data. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa klien nantinya hanya akan dapat melihat seluruh fitur-fitur dan fungsi yang ada, melakukan pengecekan saldo piutang, saldo hutang, dan juga seluruh hal terkait dengan KPRI Keluarga Tani. Sedangkan yang bisa melakukan fungsi penulisan dan ataupun pembacaan data yaitu Bendara Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dan juga petugas administrasi KPRI. Studi kelayakan secara ekonomi. Terdapat beberapa hal yang kami petakan. Yang pertama, identifikasi biaya dan keuntungan. Biaya pengembangan secara umum terdiri dari 4 bagian, yaitu pengadaan perangkat keras senilai 34 juta sekian, pengadaan perangkat lunak 0 karena seluruh operating system baik server ataupun klien merupakan OEM yang diperoleh dari perangkat tersebut. Sedangkan untuk MySQL merupakan aplikasi freeware tidak berbayar. Yang ketiga adalah pengembangan sistem simpan pinjam. Sistem yang kami kembangkan senilai 6,7 juta. Dan yang keempat, maintenance sistem per tahun sebesar 3 juta rupiah. Keuntungan pengembangan yaitu penghematan terkait aktivitas administrasi dan pengarsipan, penghematan tenaga kerja, penghematan waktu kerja, peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder KPRI Keluarga Tani. Masih dari kelayakan secara ekonomis, kami juga melakukan proyeksi simple cash flow. Di sini kami bagi dalam beberapa bagian. Di tahun ke-0, tahun saat aplikasi atau sistem dikembangkan, kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga setelah sistem dikembangkan. Total biaya pengembangan sebesar 40 juta sekian di tahun ke-0, dan di akhir tahun akhir tahun ketiga total biaya pengembangan sebesar 52 juta sekian, keuntungan bersih sebesar 22 juta sekian. Kemudian return of investment atau ROI
sebesar 17,79% dengan break even point selama 1,85 tahun, yang berarti bahwa dengan penggunaan aplikasi yang kami kembangkan, biaya pengembangan, penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagainya, dan dengan proyeksi yang keuntungan yang diharapkan, maka break even point atau kembali modal pada kurang lebih 2 tahun kurang sedikit. Sedangkan net present value rate yang kami asumsikan sebesar 6% sesuai dengan acuan BI, sehingga NPV net present value yang dari hasil perhitungan kami sebesar 13 juta sekian. Karena NPV lebih besar dari 0, maka proyek pengembangan sistem informasi dianggap menguntungkan sehingga dapat dilanjutkan. Kelayakan secara organisasi. Dalam perspektif organisasi, pengembangan sistem ini pertama memiliki resiko yang rendah, memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan visi misi KPRI Keluarga Tani, sehingga layak untuk dikembangkan, layak diimplementasikan di lingkungan KPRI Keluarga Tani. Yang berikutnya adalah project management. Dalam project management kami simulasikan dalam Gantt chart, mulai dari proses pengadaan, analisis, pengerjaan aplikasi, melakukan coding, pengujian sistem, pemeliharaan sistem, pendokumentasian, hingga proses serah terima kepada pengguna. Kami simulasikan dalam Gantt chart berikut. Person in charge atau personil yang bertanggung jawab dalam proyek ini adalah pertama project manager Heri Abijono, business process analyst Takfirul Yoga, application development specialist Lukman Baktiar, server and database specialist Jawahar Mafakiri, network specialist Darmawan Setiabudi. Di tahap kedua kami melakukan report analisis. Di report analisis ini dari hasil perencanaan kami rumuskan menjadi hal yang lebih detail sebagai berikut. Requirement statement, tujuan membangun sistem informasi pada KPRI Keluarga Tani. Di dalam KPRI Keluarga Tani terdapat 3 komputer yang diperlukan. Komputer untuk bendahara KPRI, mendata simpan pinjam anggota, dan komputer anggota koperasi yang berfungsi untuk klaster bagi anggota KPRI Keluarga Tani untuk melakukan pengecekan atau menampilkan informasi yang mereka butuhkan. Sedangkan 1 komputer selanjutnya berada di petugas bendahara Dinas Pertanian. Latar belakang kebutuhan sistem ini adalah rawan terjadi kesalahan tulis atau inkonsistensi data karena pencatatan dilakukan secara terpisah dan secara manual dalam beberapa buku transaksi. Pengecekan kwitansi dan pengecekan berbagai hal lain memberikan beban kerja tambahan bagi petugas di KPRI Keluarga Tani atau bahkan pada bendahara Dinas Pertanian. Yang berikutnya, terdapat kemungkinan kesalahan dalam penghitungan SAU. Sebab dalam KPRI Keluarga Tani terdapat berbagai macam SAU, yaitu SAU sebagai penyimpan, peminjam, dan pengurus KPRI. Sehingga untuk pengurus, sebagai contoh, untuk pengurus KPRI, jika dia sebagai pengurus sekaligus sebagai yang tentunya sebagai anggota dan juga melakukan penyimpanan atau peminjaman, maka pengurus tersebut dapat memperoleh SAU sebagai penyimpan, peminjam, dan pengurus, sehingga tentunya akan menyulitkan jika dilakukan secara manual. Yang ketiga adalah definisi masalah dan peluang. Dari sisi kepraktisan data, entry data pencairan kredit anggota sekaligus mengupdate rekap piutang koperasi dan mengupdate rekap hasil usaha koperasi. Berikutnya, nilai total bunga anggota dapat dihitung otomatis berdasarkan nilai kredit, nilai angsuran bulanan, dan nilai bunga dapat
dapat dianalisa secara lebih detail. Dari berikutnya pemotongan gaji oleh bendahara UPTD secara langsung akan mengupdate sistem yang ada di KPRI Keluarga Tani. Pemotongan gaji oleh bendahara juga akan mengupdate file yang dimaksud. Dari sisi pembayaran simpanan angsuran dapat menghindari kekurangan pembayaran, sebab selama ini seringkali terjadi kekurangan pembayaran, terutama untuk nominal-nominal pecahan kecil yang cukup menyulitkan. Dari sisi pembagian SHU, nilai rekap SHU, rekap piutang, rekap simpanan dapat dibaca otomatis oleh program dan juga akan dapat dilihat secara langsung oleh anggota koperasi. Dan berikutnya, untuk menentukan seorang anggota apakah berhak memperoleh bagian SHU dapat dicek dalam file rekap simpanan anggota. Berikutnya adalah masih dari sisi pembagian SHU, terdapat berbagai hal yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya dari sisi penerbitan laporan, penyortiran dan pengelompokan data dilakukan secara otomatis melalui query. Perhitungan dan peringkasan dilakukan melalui rumus perhitungan dan memakai variabel pada program keluaran. Yang keempat, kebutuhan fungsional. Secara fungsional, komputer bendahara dan komputer bendahara di kantor UPTD atau di Dinas Pertanian akan terhubung dengan komputer bendahara KPRI melalui local area network dan menggunakan basis data yang sama. Sedangkan untuk hak akses termasuk juga anggota akan dibedakan. Hak akses bendahara KPRI, bendahara Dinas Pertanian ataupun anggota KPRI dapat dijelaskan dalam use case diagram. Yang kelima, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional, terdapat kebutuhan pengguna yaitu bendahara KPRI, bendahara Diperta, bendahara Dinas Pertanian maksud kami, dan kemudian anggota koperasi itu sendiri. Terdapat kebutuhan data anggota, data aturan kredit, batasan nilai kredit, jangka waktu kredit untuk masing-masing jenis pinjaman, kemudian data aturan pembagian SHU. Terdapat kebutuhan data transaksi pemberian pencairan kredit, angsuran anggota, simpanan anggota, dan pembagian SHU. Kemudian juga terdapat kebutuhan lainnya yaitu untuk kwitansi-kwitansi ataupun laporan yang cukup banyak dan selama ini sulit untuk dilakukan jika masih menggunakan sistem cara manual. Berikutnya masih terkait dengan laporan. Kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware disediakan komputer, yaitu 2 buah komputer untuk bendahara KPRI dan bendahara Dinas Pertanian, 1 buah printer, dan 1 buah komputer untuk anggota. Seluruh perangkat ini dihubungkan dalam jaringan. Use case diagram. Dalam use case diagram ini dapat dilihat bahwa anggota KPRI hanya dapat melakukan aktivitas login, kemudian melihat informasi terkait dengan pinjaman dan angsuran, sedangkan bendahara KPRI ataupun bendahara Dinas Pertanian dapat melakukan berbagai aktivitas terkait dengan sistem yang ada. Berikutnya adalah diagram dari sistem yang kami kembangkan. Yang pertama adalah konteks diagram. Yang kedua adalah data flow diagram DFD level 0. Berikutnya adalah DFD level 1 untuk proses 2 yaitu mengolah data kredit anggota. Yang keempat adalah DFD level 1 untuk proses 3 mengolah data angsuran dan simpanan. Sedangkan di kelima yaitu DFD level 1 proses keempat mengolah data pembagian SHU. Dan berikutnya adalah ERD untuk tabel-tabel yang akan kami pergunakan. Di sini dapat kami gambarkan relasi antar tabel, rekap piutang, transaksi kredit anggota, transaksi simpanan, rekap simpanan, transaksi SHU, hasil usaha, produk pinjaman, dan transaksi angsuran. Struktur tabel
Di bawah ini kami terdapat penjelasan berbagai macam tabel dengan strukturnya. Berikutnya tabel macam pinjaman, tabel jabatan, kemudian ada tabel anggota, tabel simpanan, file tabel piutang, file tabel pembagian SHU, file tabel kredit, tabel hasil usaha, file tabel bayar simpanan, file tabel bayar angsuran. Dan kemudian setelah beberapa tahap di depan, kami lanjutkan dengan desain analisis. Di desain analisis ini semua hasil analisa kebutuhan, perumusan kami simulasikan menjadi sebuah prototipe. Kami lakukan desain sistem secara ringkas untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Dari desain analisis, yang pertama adalah laporan macam pinjaman. Diharapkan laporan pinjaman akan berbentuk seperti berikut. Yang berikutnya adalah form untuk entry data jenis pinjaman. Yang kedua adalah laporan daftar anggota. Laporan daftar anggota seperti dalam tampilan berikut. Data ini diperoleh dari form entry anggota dan jabatan kepengurusan di koperasi. Berikutnya adalah laporan daftar kesanggutan simpanan. Laporan yang akan ditampilkan seperti ini. Sedangkan yang keempat adalah laporan pencairan kredit anggota. Laporan pencairan kredit, jumlah kredit, total bunga, jangka waktu angsuran, dan angsuran bulanan. Kami berusaha detailkan di sini. Laporan tersebut diperoleh dari form berikut, dari data pencairan kredit. Selanjutnya adalah laporan kwitansi pencairan kredit. Selama ini kwitansi harus ditulis secara manual, sekarang kwitansi dapat dicetak secara langsung dari sistem. Yang berikutnya laporan rekap piutang. Yang ketujuh adalah laporan rekap hasil usaha. 8 adalah laporan rincian angsuran anggota. Anggota dapat melihat tabel ini. Ini adalah form data pembayaran angsuran kredit anggota. Yang berikut adalah kwitansi pembayaran angsuran. Sama sebelumnya, jika ini dibuat secara manual, menggunakan kwitansi dengan kwitansi secara manual, sekarang dapat dicetak secara langsung oleh sistem. Yang ke-10 adalah laporan rincian simpanan anggota. Anggota dapat dengan terperinci melihat simpanan mereka baik wajib, sukarela, ataupun hari raya. Berikutnya adalah form data entry untuk simpanan anggota. Yang 11 adalah kwitansi pembayaran simpanan. 12 laporan rekap simpanan dari seluruh anggota. 13 adalah laporan bagian SHU. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat pembagian untuk SHU peminjam, penyimpan, ataupun sebagai pengurus. Berikutnya adalah form data pembayaran SHU anggota. Yang ke-14 adalah kwitansi pembagian SHU. Setiap pembagian SHU pun diberikan kwitansi sebagai tanda terima. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Adapun sebagai informasi, untuk proyek ini kami videokan dalam video presentasi yang kami upload di YouTube. Kemudian untuk demo prototipe kami juga kami upload di YouTube. Sedangkan proyek dokumen untuk tahap 3 juga kami upload di LMS sebagaimana tugas tahap 1 dan tahap 2 sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.